Nah itu nggak kerasa di jam 8, saya lihat kipas itu masih muter. Saya nanya ke si Andra, Andra, itu kipas kan udah saya matiin, kok itu masih muter? Angin kali, kata si Andra gitu. Nah, pas jawab dia bilang angin kali. Itu di belakangnya saya ngeliat ada pocong. Jadi madepnya itu ke si Andra, jadi di belakang nih, pocongnya itu madep gini. Saya dari samping ngeliatnya, jadi nggak tatapan kayak gitu. Ini dari samping bener-bener pocong. Dan tiba-tiba hilang. Seiring hilang itu pocongnya, tiba-tiba si Andra langsung diri, tangannya ngelipet gini, kakinya ngerapet, dia langsung nengok ke saya, loncat sambil teriak, wah, melotot. Gila, serem banget ya. Itu ada perbaikan kren bang, dia lagi ngebenerin kren yang rusak. Dari atas, itu saya ngelihat asap hitam tebel, itu asap, jadi kayak ngegampar si orang itu, dan akhirnya jatuh. Pas jatuh, itu kepala duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capsule. Seperti biasa, kita udah menghadirkan lagi nih sob, salah satu narasumber. Nah, beliau ini bernama Bang Yazid. Nah, Bang Yazid ini salah satu pekerja pabrik besi nih sob, yang ada di daerah Bekasi. Dan waktu kerja itu, Bang Yazid ini sempat nih mengalami kejadian horor. Sebelum kita ke ceritanya, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Nomor WhatsApp ya nih sob. Kuy, kita gaskan di studio. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Yazid, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi gini Bang Badru, di tahun 2017 itu di bulan 8, saya itu sebelum kerja di pabrik besi ini memang lagi kerja di cleaning service nih. Oke. Nah, pas pulang kerja itu sekitar jam 11 malam. Nah, di situ mamang saya nyamperin saya nih untuk nawarin kerja di PT pabrik besi baja ini. Dan syukur alhamdulillahnya PT ini dekat, satu tembok dari belakang rumah saya. Deket banget ya di belakang. Iya, dekat. Nah, sebelum saya masuk di situ, memang banyak orang bilang kejadian-kejadian aneh di situ yang berbau-bau mistis itu banyak banget. Dan saya pernah ngalamin ini sebelum saya kerja di sini di tahun 2016. Memang PT itu kan bergerak di bidang konstruksi besi baja. Yang artinya pasti berisik dong. Jadi warga situ nggak mau diusik untuk keberisikannya, ya kan? Nah akhirnya malam-malam kalau PT itu bergerak di luar dari jam 10 malam, jam 10 malam ke atas, itu ditimpukin sama warga. Oh, itu termasuk abang yang nimpukin. Termasuk saya, benar. Oh, oke. Termasuk saya yang nimpukin. Nah saya pernah nimpukin itu di jam 11 malam. Memang itu PT masih beroperasi dan saya keberisikan. Itu kalau suara dentuman besi jatuh, itu getar. Akhirnya tetangga saya, gitu kan, teman saya juga nih masih saudara juga, itu nimpuk, belentang supaya berhenti beroperasi, karena udah malam gitu kan. Jadi lokasinya itu di kebun belakang rumah teman saya, dan di situ ada pohon duren. Saya nimpukin batu gede-gede lumayan, saya timpukin dan supaya berhenti itu kan, beroperasi. Jadi ketika saya lagi asik nih nimpukin, itu tidak berhenti itu. PT-nya masih belentang, itu berisik banget bang. Akhirnya teman saya makin kesel, ditimbuk loh dengan kenceng, jedar. Akhirnya ada yang balas dari PT itu, ada yang balas, bek, jatuhlah di bawah pohon duren. Nah teman saya penasaran, kok ditimbuk ada yang balas gitu. Akhirnya disamperin itu kurang lebihnya sekitar 5 meteran lah
Dari saya jalan gitu kan, dari tempat saya berdiri nih ke pohon durian itu, teman saya jalan untuk ngambil. Begitu diambil, dikiranya dia durian. Dikira dia durian. Diangkat lah. Pas saya tegesin lagi sama teman saya, ternyata pala. Itu segini bang. Serem banget ya. Diangkat. Itu asli. Bener-bener. Itu dari ujung kaki sampai ujung rambut ini nih. Bukan lemes lagi. Kaku, nggak bisa gerak. Teman saya harusnya kan kabur ya. Kagak, kaku juga. Kaku, langsung diem ngeliatin melotot kayak gini. Nah, begitu udah bisa gerak kan, itu pala dilempar dan kita kabur. Itu sebelum kerja di situ aja udah kejadian kayak gitu bang. Iya. Cuman karena saking pengen kerjanya gitu ya, dan dekat juga kerjanya kan di belakang PT ya kan. Nah, ya udah akhirnya saya mau gitu kerja di sana. Ya udah saya terima lamarannya, maksudnya tawaran dari mamang saya. Kebetulan mamang saya itu di situ sebagai supervisor. Akhirnya saya dikasih tahu kan syarat-syaratnya. Terus keesokan harinya itu saya buat itu sekitar jam 8 saya ngurus semua berkas-berkas gitu kan, mulai dari KTP, fotokopi KTP, SKCK gitu, buat SKCK di kantor polisi gitu kan. Itu setelah lamaran itu udah siap, akhirnya saya langsung ke PT-nya langsung. Besokannya baru kita kerja, hari pertama. Di situ sebagai apa Bang Yazid kalau boleh tahu? Nah, di situ saya kerja sebagai helper. Jadi kerjanya itu megang gerinda, finishing material. Nah, besokannya itu saya masuk jam 8 sampai jam 4. Ya, itu nggak ada shift, non shift lah disebutnya. Gitu. Nah, saya lihat emang di situ auranya tuh beda. Bedanya gimana nih? Jadi beda aja gitu bang. Begitu masuk, auranya tuh kayak ngelekep. Padahal ruangannya terbuka. Jadi kan itu kan workshop, ya disebutnya workshop. Jadi gudang-gudang itu tuh memang dempet, tapi lebar-lebar, nggak sempit. Nggak sempit. Jalanan untuk mobil pun kayak ngambil material, keluarin material, masuk material, itu lebar. Jadi angin tuh kenceng, sebenarnya kenceng. Kita ngerasa angin tuh banyak. Cuma tuh kayak ditekan aja gitu. Auranya tuh kayak bener-bener, wah ngelekap banget dah. Nah jadi saya itu di bagian workshop 7. Awal saya masuk di bagian helper. Memang di situ safety. Jadi perlengkapan dari mulai kacamata, terus airplug gitu yang pengaman pendengaran gitu kan. Karena kan di sana itu suaranya itu melebihi gitu. Itu kalau kerja cuman sendirian aja Bang? Itu kita helper waktu itu ada 6 orang. Ada 6 orang helper, terus 8 welder, dan 5 fitter. Jadi saya hari pertama itu ya alhamdulillah dapat bagian yang enak gitu kan, barang-barang materialnya. Jadi nyantai juga kerjanya, nggak terlalu capek juga. Nah, itu di perjalanan saya pulang gitu kan, jalan kaki karena kan dekat ya. Pas ngelihat kebun yang waktu itu dulu saya pernah nimpukin PT gitu kan, yang ketemu kepala itu, saya langsung mikir, dulu saya timpukin, sekarang saya kerja di sini. Oh iya ya. Iya, jadi ya udah. Mungkin karena rezekinya di situ kali. Nah udah, singkat cerita kan hari kedua masih sama, aman juga gitu. Nah di hari yang ketiga ini, di hari Rabu. Di hari Rabu ini saya masuk, di hari itu saya banyak banget itu bagian saya yang namanya material base plate. Apa itu Bang? Nah jadi material base plate ini, itu adalah sepatu tower. Jadi kalau tower itu kan dia nggak mungkin langsung siku ke tanah kan, pasti ada sepatunya. Nah kayak sanggaan gitu, itu disebutnya base plate. Jadi dia nyambung. Nah base plate inilah gitu kan. Jadi bentuknya itu nggak beraturan gitu, maksudnya ngacak. Gitu. Itu di jam 8 mulai kerja, jam 9 gitu. Itu sekitar jam 10-an, tiba-tiba nih nggak tahu kenapa, itu kayak ada angin masuk dari kuping kanan ke kuping kiri, kayak bus gitu. Tembus gitu? Tembus. Padahal saya pakai APD kan, airplug, tapi tembus. Itu benar-benar kerasa banget anginnya, itu lewat, dan sepersekian detiknya pun saya ngerasa banget. Tembus dari kanan ke kiri, itu seiring dianya masuk tembus seperti itu
itu suara dengingan itu kencang banget, kayak kayak gitu. Itu ngebuat mata saya itu makin gelap buram, yang padahal saya melek. Saya kerja ngegerinda gini kan, itu pandangan saya itu buram. Saya nggak tahu itu apa, ya. Tapi menurut saya itu hal yang aneh. Karena apa? Kondisi saya fit. Dari berangkat sampai saya kerja pun saya nggak ngerasain yang namanya pusing. Dan tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Ketika penglihatan saya buram nih. Nah, tapi sebelum itu Bang, itu base plate udah dikasih tahu nih sama supervisornya. Kalau untuk kerjaan base plate itu pakai alas gitu kan, pakai malan supaya kita ngebolak-balikinnya itu gampang. Karena kan berat kan. Jadi harus pakai kayak tunjangan gitu. Gitu kan. Supaya enak buat finishingnya gitu. Nah, itu udah saya tunjang, benar-benar udah saya goyang-goyangin, itu nggak gerak. Itu udah kuat banget itu tunjangan gitu. Malan itu memang udah saya buat, saya rakit, udah bagus gitu. Udah saya uji coba juga, udah saya ketok-ketok, udah saya goyang-goyangin, itu paten lah. Tapi Bang, pas mata saya buram, tiba-tiba saya ngelihat base plate itu tuh jatuh. Dari malan itu jatuh. Anehnya lagi, ini tangan saya refleks. Gerinda saya buang, tangan saya julurin ke base plate tersebut. Base plate jatuh itu kan besi. Logikanya kan gitu Bang. Jadi buat apa saya nahan? Gitu. Jatuh mah jatuh aja gitu kan. Ngapain saya tahan? Tapi secara tidak sadar itu refleks saya tadangin dan terjepit tangan saya. Pas kejepit tangan saya udah nggak ngerasain yang namanya jari telunjuk. Jari telunjuk saya itu kayak saya gerakin tuh, dah kok ini nggak ada gitu, nggak ada rasanya gitu kan, mati rasa. Pas jatuh, tangan saya kejepit, jarinya jebret, mentang, suaranya kan kencang Bang. Jadi teman-teman rekan kerja saya dengar gitu. Begitu ngeliat, Jit, lu kenapa? Wah, pada panik semua. Tapi di situ saya nggak dengar sama sekali gitu. Jadi suara dengingan itu tuh masih ada dan itu benar-benar kencang banget dengingannya. Sampai nggak bisa dengar yang di luar gitu. Jadi kayak samar-samar gitu. Jit, lu kenapa? Dan saya bengong aja. Tangan saya kejepit, ya udah bengong aja gitu. Cuman ngerasain jari telunjuk saya itu nggak kerasa. Nah akhirnya dibantu sama teman saya buat ngangkat kan base plate-nya. Terus saya udah deg-degan aja tuh. Saya buka sarung tangan. Dan ternyata alhamdulillah masih ada jarinya. Tapi kuku saya ini udah retak. Itu darah ngocor banyak banget. Kental banget. Kukunya ini udah mangap. Ini udah kuku kedua. Udah tumbuh lagi ya pasti. Udah tumbuh lagi. Nah saya dibawa kan ke kantor, bikin laporan kecelakaan kerja, terus diarahin ke klinik untuk pengobatan gitu kan. Nah udah setelah kejadian itu saya dibawa tepat jam 11-an ya, sekitar jam 11 saya dibawa ke klinik, terus saya disuruh pulang itu jam 12. Akhirnya disuruh istirahat gitu kan, sembuh itu sekitar 3 harian. Nah barulah masuk lagi kembali kerja. Nah itu baru perkenalan Bang. Perkenalan kejadian di PT Pabrik Besi Baja. Di situ sebenarnya sih mulai ada rasa trauma gitu. Karena baru aja masuk udah musibah kayak gitu. Akhirnya saya paksain buat coba bertahan gitu kan. Karena saya juga butuh kerjaan gitu. Lebih baik capek kerja dibanding capek nyari kerja ya kan. Betul. Akhirnya saya masuk gitu kan. Dan saya nanya. Memang saya nanya di situ ke mama saya, emang di sini banyak ya kejadian kayak gini? Saya bilang gitu. Saya tanya gitu, terus kata mama saya, ya emang banyak di sini mah. Itu mah lu masih mending, cuman kuku doang copot. Lah kemarin-kemarin mah ada yang jarinya putus. Lah iya, jarinya putus itu kena mesin bending jeder. Ada yang 3 jari hilang, ada yang dua-duanya jempolnya hilang. Mama saya bilang gitu. Terus saya kayak ke-trigger gitu kan. Jadi kayak panik gitu, jadi kayak mungkin harus lebih hati-hati lagi gitu. Nah dinaikin lah saya ke bagian operator. Itu setelah 6 bulan dari helper itu. Memang kalau di operator itu dia 2 shift gitu kan. Nah kebetulan hari pertama kerja saya sebagai operator itu shift kedua. Nah
shift 2 itu kerja mulai dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Masuklah jam 2. Jam 2 sampai istirahat itu alhamdulillah lancar. Jadi dari jam 2 sampai istirahat itu saya diajarin sama senior di situ kan tentang gimana caranya mengoperasikan mesin bending, mesin cutting, dan mesin CNC di situ. Saya belajar banyak di situ, saya perhatiin, saya liatin gitu. Dan mesin-mesinnya itu kebanyakan menggunakan pedal kaki. Jadi pedal kaki itu diinjak baru mesinnya itu turun. Entah itu mesin potong, mesin bending, dan lain sebagainya. Akhirnya saya paham gitu kan. Nah, istirahat kan jam 6 nih ke jam 7. Saya itu biasanya memang bekal, jadi makan di situ. Oke. Nah, pas saya makan, itu bengong cuma 3 detik, Bang. Lagi makan. Bengong cuma 3 detik, kayak bengongnya itu karena makan nikmat gitu kan. Tiba-tiba itu suara bergema jauh, memang jauh. Tapi kayak ngegelegar. Jangan bengong. Saya itu kayak seolah-olah disuruh jangan bengong. Jangan bengong. Itu kesontak dari yang ini langsung kayak gitu. Itu suaranya cowok atau cewek, Bang? Itu suaranya cowok. Suaranya cowok, lantang, ngebas, bergema. Langsung ngomong, jangan bengong. Itu memang saya akuin saya bengong di situ. Karena posisi capek juga, terus ketemu makanan enak gitu. Ya udah akhirnya saya ambil positifnya gitu kan, nggak mikir yang gimana-gimana. Dan saya lanjut makan aja udah. Saya habisin makanannya, bel bunyi kan di jam 7. Dan akhirnya saya lanjut kerja. Dan di situ sama foreman gitu kan, mandor situ nyaranin kerjanya udah jangan training, langsung terjun aja gitu biar langsung bisa gitu kan. Ya udah akhirnya saya ikutin gitu. Baik, Pak. Nah. Jadi kalau untuk mindahin material itu kan pakai kren, hoist kren gitu kan. Alat itu. Kebetulan saya nggak bisa nih, belum bisa. Jadi materialnya itu saya minta tolong untuk angkat gitu kan ke mesin kepada teman saya. Bang, minta tolong dong materialnya ini dinaikin ke sini, mau saya bending. Akhirnya ya sekitar 5 meteran lah. 5 meteran dari tempat penumpukan material ke mesin bending itu. Saya samperin kan, saya ngomong, saya minta tolong. Terus akhirnya diangkat gitu, materialnya. Kalau saya nggak diteriakin sama kawan-kawan, mungkin saya kena itu. Kenapa, Bang? Material siku 120, panjang 7 meter. Jadi si krennya ini udah dipencet tombol berhenti, itu nggak berhenti, Bang. Itu teman saya sampai teriak-teriak, Jit, ya Jit. Dan akhirnya teman saya itu nyamperin saya langsung ditarik. Itu kalau nggak bener-bener bocor kali kepala saya. Itu bengong 5 detik, Bang. 5 detik itu saya kayak nggak sadar udah. Diam gini aja. Dan yang saya rasain tuh kayak jalan. Saya ngerasanya jalan. Tiba-tiba saya diem di situ. Untungnya itu diteriakin. Sampai teman saya itu narik saya. Kalau enggak mungkin kepala bocor. Nah terus saya tanya, emang gue ngapain? Lalu diem be di situ. Gue teriakin kagak denger-denger. Emang iya? Itu saya ngerasanya jalan, Bang, balik ke mesin. Tapi aslinya saya diem di situ. Kata teman saya. Itu kayak gimana sih jalan bengong, kayak nggak sadar aja jalan gitu. Tapi aslinya aktualnya itu diem saya. Di situ saya langsung bingung. Kok bisa gitu. Setelah kejadian itu, nah operator itu ngomong ke saya kalau remote-nya itu udah di-stopin tapi nggak stop itu kerennya. Nah, tapi selesai kejadian itu, dia coba remote-nya, bisa. Bisa. Dimajuin, dimundurin, di-stopin, kanan kiri, itu bisa normal. Itu di kejadian itu aja dia nggak bisa stopin. Makanya saya berterima kasih banget sama teman saya yang teriak-teriakin, yang narik saya gitu kan. Iya. Dan akhirnya saya diajak ngopi gitu kan. Ya udah santai dulu kata teman saya gitu. Diajak ngopi, gitu ngobrol, santai, biar relax gitu pikiran. Itu saya ngopi di posisinya di belakang mesin CNC. Kita ngopi dan tiba-tiba teman saya yang narik itu kesurupan, Bang. Iya. Tiba-tiba dia teriak, histeris, kenceng banget. Dari yang teriak itu berubah jadi ketawa.
dan langsung matanya tuh melotot, serem banget. Itu giginya langsung ditongolin, kayak seperti itu, ngelihat saya. Dia langsung bilang, ngapain dia nyelamatin kamu? Sambil bilang gitu. Kita semua kaget kan, serentak langsung, wah, gitu. Akhirnya saya tanya, teman-teman juga nanya, ini siapa? Banyak yang nanya seperti itu kan. Saya mau dia mati. Itu nunjuknya saya. Di situ langsung saya sadar, mungkin kejadian yang tadi, kenapa saya bengong jalan seperti itu ulahnya mungkin. Dia pengen saya mati. Memang kalau itu bablas, benar-benar kena kepala, Bang. Itu mungkin kejebret, wah bukan bocor lagi, pecah. Dan gak berapa lama, akhirnya dia sadar sendiri. Itu langsung kayak orang mual muntah gitu, wah, gitu keluar. Akhirnya keluar. Di situ kita langsung bengong, benar-benar baca doa keselamatan gitu kan. Tapi pas teman kerasukan itu nggak diobatin sama sekali bang, nggak didoain gitu? Enggak. Anehnya dia itu masuk kayak cuma mau ngasih tahu tujuan dia itu pengen saya mati. Setelah dia ngasih omongan seperti itu selang beberapa lama langsung keluar. Jadi seolah-olah tuh kayak dia tuh kesal banget gitu. Saya nggak kena tuh kesal banget. Oh. Dan alhamdulillahnya Iya. saya nggak kena gitu. Dan saya juga nggak tahu itu makhluk apa. Tapi suaranya itu benar-benar lantang, kasar, dan kemungkinan kayaknya sih cowok itu. Karena dilihat dari suaranya yang serak gitu kan. Itu benar-benar beda banget sama suara teman saya. Suara teman saya malah kayak cewek itu. Yang narik itu suaranya cempreng. Tapi pas kerasukan itu suaranya serak dan menggelegar. Nah setelah kejadian itu saya berdoa kan supaya selamat. Dan akhirnya badan saya udah mulai enakan. Saya kembali bekerja lagi. Dan alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Meskipun saya ada sepintas pikiran, waduh, saya udah diincar nih. Gitu. Tapi saya selalu berdoa gitu supaya dijauhi hal-hal yang kayak gitu. Iya. Panik mah ada, trauma juga ada. Cuman lebih kuatnya itu ketujuan. Saya kerja di sini, saya nggak ganggu. Saya nyari nafkah di sini, nyari rezeki di sini. Kita udah beda alam lah. Gitu. Saya positifin itu aja, biar saya bisa jernih gitu. Akhirnya saya kerja, terus ya alhamdulillah sampai pulang pun normal. Jadi setelah kejadian itu bang, itu 3 bulan kemudian, tepatnya bulan Mei, ya kan. Di hari itu saya kerja masuk shift 2. Gitu. Jadi kalau shift 2 itu kan dari jam 2 sampai jam 10, jam 6-nya istirahat kan. Nah, setelah istirahat, 7:30, itu saya mau prepare, mau siap-siap kerja kan. APD saya pakai, sarung tangan, kacamata, masker, pokoknya lengkap semua, nggak saya lewatin sedikit pun. Nah, begitu saya ngeliat ke belakang, saya kaget, nggak taunya itu teman saya gitu. Memang dari situ sih, saya kayak ada feeling ngerasa diliatin gitu. Jadi kayak itu ada yang merhatiin saya gitu. Nah, begitu saya tengok ke belakang, saya kaget ada orang gitu. Entah kenapa saya refleks kayak, gitu, astagfirullahaladzim. Itu benar-benar kerasa banget. Nah, jalan saya kan, langkah, lu mau ngapain, kata dia gitu. Terus kata saya, siap-siap kerja gitu kan. Ya udah akhirnya saya jalan, begitu jalan, ngelewatin teman saya, tiba-tiba saya kecium itu aroma ubi cilembu bakar. Jadi aroma ubinya itu manis banget, kayak ubi cilembu. Nah, saya kira ada teman saya kan yang bawa ubi gitu, bakal ubi. Saya samperin ya teman saya tuh di tempat istirahatnya. Bang, bau ubi ya? Lah kagak. Nah ini kok bau ubi ya? Coba cium dah. Itu anehnya bang, cuma saya doang yang nyium. Padahal saya pengen banget gitu, aromanya kan enak ya. Saya pengen banget gitu, kirain saya ada yang bawa. Saya tanya semua teman saya itu nggak ada yang bawa. Terus saya bilang ke teman saya, kalian nggak nyium? Nyium apa? Ini wangi banget, manis, ubi cilembu. Gua kira lu yang bawa, ternyata nggak ada yang bawa. Di situ benar-benar merinding saya bang, kayak kesemutan seketika gitu, kayak gitu. Waduh, berarti gua doang nih yang nyium gitu kan, pikiran gua gitu. Ya udah,
Saya lanjutkan, saya abaikan lah itu biar fokus kerja. Tapi nggak bisa bang, itu wanginya masih belum hilang. Itu masih aja itu kecium. Sampai saya injek itu garis hijau, ya kan. Di situ ada garis hijau yang artinya itu udah ngelewatin batas aman. Gitu. Jadi kalau istirahat itu ada areanya. Jadi kalau udah ngelewatin batas hijau, ya udah nggak aman. Gitu. Maksudnya udah wilayah kerja. Jadi mesin-mesin pada beroperasi gitu kan. Jadi bang, pas saya nginjek garis hijau, itu tepat lurusan mata saya. Di belakang CNC, itu bagian atas, saya ngeliat itu kuntilanak bang. Itu jelas banget. Awalnya saya nggak ngeh itu kuntilanak. Kata saya perhatiin kan, itu warna putih. Tapi nggak putih bersih. Putihnya itu kayak putih-putih medok, gimana sih? Kayak kecoklatan, kayak kecampur tanah liat. Jadi nggak apa ya, kayak nggak ngeh itu langsung kuntilanak, enggak. Jadi harus tegesin dulu, saya tegesin, saya perhatiin, saya kira itu mah cuma karung gitu kan, yang buat ngumpul-ngumpulin scrap apa segala macam ya. Saya perhatiin, kok makin aneh gitu. Saya deketin. Nah, pas itu udah mau dekat, nggak tahu kenapa badan saya itu kaku bang. Dari mulanya penasaran, belum tahu itu kuntilanak. Pas udah tahu, kita udah nyadar nih itu kuntilanak, itu langsung kaku bang. Itu badan bener-bener kayak, dok, udah kepaku. Langsung fokus gini aja. Itu kurang lebihnya ada 15 detik. Saya kepaku kayak gini, itu bener-bener muka pucat. Itu badan bener-bener dingin banget. Jadi nggak cuman kayak kesemutan itu nggak cuman sekali gitu dong, enggak. Itu berkali-kali itu makin kita lama diri di situ, makin kaku, merindingnya itu makin cepat. Itu sampai kaku, saya ngeliatin kayak gini melotot aja. Itu bang, kalau saya nggak dipukul dari belakang nih pundak saya sama teman saya, karena saya ngalangin jalan, mungkin saya nggak sadar bang. Nggak tahu saya sampai kapan itu kaku kayak gitu. Wah, lemes banget, gimana kayak orang sakit dah. Lu ngapa bengong bae, kata temen gue gitu. Gue nggak bisa ngomong bang, di situ bener-bener wah mati 1000 bahasa dah. Di situ gue langsung kebayang, gue jalan berbalik ke belakang, nggak gue jawab temen gue nanya kayak gitu, nggak gue jawab, saking bengongnya itu, saking nggak nyangkanya itu apaan gitu. Ngelihat kuntilanak itu kayak sadar nggak sadar bang. Tapi itu mukanya kelihatan jelas bang? Enggak, itu ketutupan rambut semua, itu panjang banget. Jadi saya ngelihat itu tuh, bener-bener menggigil udah. Saya balik badan kan, abis itu begitu, mungkin teman saya ngeliat saya aneh gitu. Akhirnya disamperin lah, saya duduk ya kan, duduk di kantor gitu, ngerasa lemas banget kan. Lu kenapa Jit? Itu saya nggak bisa ngomong sama sekali. Saya bengong aja. Itu ibarat kata kayak orang kelaparan gimana sih, lemas banget. Kayak nggak berdaya gitu, energi kayak disedot semua gitu. Kayak capek banget kita kerja seharian gitu. Bener-bener lemas. Bener aja, pas kejadian itu besoknya saya sakit. Langsung jatuh sakit, demam. Itu dari ujung kaki ke ujung kepala, semuanya dingin. Sampai rumah tuh. Besoknya saya izin sama supervisor gitu kan, sama mamang saya nggak bisa masuk. Emang kenapa lu nggak bisa masuk? Sakit saya mang. Tapi saya nggak cerita, nggak ngomong kalau saya ngelihat kuntilanak, enggak. Saya cuma izin sakit gitu aja. Mamang saya orangnya baik. Itu tepat di jam 3 sore, mamang saya datang ke rumah buat jenguk gitu kan. Nah datang mamang saya ngeledek saya, kok Superman bisa sakit, dia bilang gitu. Terus kata saya, ya namanya manusia bisa sakit lah mang. Cuman gimana ya mang ya, sebenarnya sih nggak mau cerita, tapi kejadian apaan, kata mamang gitu. Ya udah saya cerita dari awal saya masuk itu kan di tahun 2017 gitu kan. Jadi mang, pertama kali Ajit masuk nih, ya di hari pertama, hari kedua aman. Pas hari ketiga yang inget nggak waktu yang telunjuk Ajit itu kukunya copot. Nah itu sebenarnya Ajit ngalamin kejadian hal aneh. Jadi tiba-tiba tuh dari kuping kanan keluar kuping kiri, itu kayak ada angin nembus. Jadi seiring tembusnya angin itu suaranya pengang banget di kuping sampai membuat
mata Ajit tuh burem, Mang. Itu kan bespet di atas malan yang disaranin sama Mamang. Itu jatuh. Nah, itu gerinda dari tangan Ajit. Itu refleks dilempar. Langsung nahan si bespet itu. Nah, itu kejadian sebenarnya, Mang. Kenapa Ajit bisa sampai ke copot gitu kukunya. Nah, yang kedua, itu Ajit udah naik operator. Jadi, waktu Ajit mau masukin material, ya kan. Nah, Ajit mau lihat keren itu nggak bisa kan. Akhirnya Ajit minta bantuan ke temen buat ngangkat material itu yang buat Ajit bending, Mang. Nah, si operator itu ya udah ngangkat. Nah, tiba-tiba Ajit itu bengong di situ dan nggak taunya Ajit ditarik sama teman Ajit dari belakang. Dia ngomong, Jit, itu Ajit nggak ada gerakan sama sekali gitu. Itu, Mang, kalau Ajit nggak ditarik sama teman Ajit nih, dari pala belakang nih kena material, Mang. Karena material itu jalan, maka operator nih dipencet remote-nya. Pas disetopin mau kena Ajit, itu nggak bisa, tetap jalan. Itu hampir banget mau kena pala. Untungnya teman Ajit narik. Dan akhirnya nanya kan, lu kenapa bengong gitu. Ya nggak tahu, serasa Ajit memang itu Ajit bukannya diam tapi jalan ke mesin mau ngerjain. Nah, Ajit juga tahu, ngelihat si operator itu ngangkat material, dia jalan, Ajit ngelihat, makanya Ajit jalan ke mesin, nggak diam. Tapi kenyataannya katanya Ajit diam mau nabrak itu material, untung ditarik. Habis ditarik itu ya udah Ajit disuruh buat rileks kan, diajakin tuh ngopi sama kawan-kawan di belakang mesin ngopi, nanya-nanya juga, lu ngapa kok bisa bengong kayak gitu sih? Nggak tahu gua, kata Ajit gitu, Mang. Nah, tiba-tiba lagi ngopi ngobrol asik-asik ya. Nah, tiba-tiba yang narik Ajit itu dia kesurupan, Mang. Nah, kesurupan kata Mamang itu. Kesurupan apa? Ajit sih nggak tahu itu kesurupan apa, tapi yang jelas mah itu kayaknya suaranya laki. Karena suaranya itu serak ngebas. Kan Mamang tahu sendiri, suara si Andre udah kayak cewek, cempreng. Tapi pas kerasukan, Mang, menggelegar. Suaranya ngebas, serak. Udah gitu tegas banget. Ngomongnya kayak gini. Itu sambil nunjuk, Mang. Kenapa dia nyelamatin lu? Itu kesurupan ngomong kayak gitu, Mang. Lah Ajit jadinya kayak ngeri ya. Ibaratnya kayak diincar gitu. Ajit tuh kayak diincar pas kerasukan kayak gitu. Terus gimana lagi? Kata Mamang gitu. Ya udah akhirnya Ajit takut, Ajit mundur. Terus teman-teman juga bantu-bantu doain dan keluar sendiri. Itu ibaratnya, Mang, kerasukan cuman ngasih tahu kalau gua tuh lagi diincar. Nah, kejadian yang terakhir nih, Mang, ini Ajit kenapa sakit? Karena semalam Ajit ngeliat kuntilanak, Mang. Di belakang CNC. Ini kan mesin Ajit kerja nih. Ini kan CNC. Nah, itu di belakangnya itu, Mang. Itu benar-benar jelas kuntilanak. Pas ditegesin, tahu itu kuntilanak. Wah, nggak bisa gerak, Mang. Itu benar-benar dari ujung kaki ke ujung kepala itu benar-benar merinding kayak ber gitu. Sampai sekarang jatuh sakit, Mang. Terus saya lihat Mamang kayak bingung, tapi mungkin karena buat nenangin saya ya Bang ya. Dia bilang gini, alah itu mah cuman halusinasi aja. Ya udah kalau udah sembuh langsung kerja ya. Soalnya udah ditanyain sama atasan gitu. Ini barang lagi banyak soalnya. Kata Mamang gitu. Ya udah tuh ngobrol-ngobrol santai biasa gitu kan. Nah, akhirnya Mamang saya pulang lah. Besokannya saya ya udah mulai fit gitu kan, udah mulai enakan, saya kembali bekerja dan alhamdulillah dari situ aman, nggak ada gangguan lagi. Sampai pada akhirnya alhamdulillah juga, Bang, namanya rezeki ya, dari mulai helper, naik operator, dan selama satu tahun setengah ini saya diangkat jadi admin nih, Bang. Oh, naik jabatan, Bang Yaji. Iya. Oke. Jadi admin ini tugasnya lebih enak lagi, Bang. Jadi cuma ngatur-ngatur kerjaan aja gitu. Kayak ngebagiin LK, lembar kerja gitu kan. Terus ngelihat perhatiin SPK gitu. Pokoknya yang ngatur-ngatur doang lah di situ pekerjaan.
Nah itu tepat di tahun 2023. Ini ada kejadian lagi bang. Itu 2023 akhir bulan Desember mau mendekati tahun baru. Ini di hari Jumat nih bang. Jadi pagi saya berangkat gitu kan jam 8 karena di admin itu nggak ada shift kayak di operator gitu. Jadi non shift dia jam 8 masuk pulang jam 4. Saya masuk jam 8 gitu prepare gitu kan nyalain komputer kayak biasa lah. Saya ditelepon nih sama manajer buat ngambil LK kerjaan gitu. Kalau LK itu kan kayak ada gambarnya, ada listnya gitu kan. Itu penting buat fitter gitu. Akhirnya saya ngambil nih, emang tugas admin ngambil LK tersebut. Saya ke kantor nih, kantor utama, ngambil LK gitu kan, ketemu manajer. Saya turun ke bawah. Dan itu jarak kurang lebihnya itu 25 meteran lah. Jelas, masih kelihatan jelas. Itu ada perbaikan kren bang. Jadi bagian sipil, ya perbaikan itu dia lagi ngebenerin kren yang rusak. Anggotanya ada 2, yang di atas 1, yang di bawah 1. Jadi tugas yang bawah itu untuk memberi rambu atau peringatan bahwa di situ ada perbaikan. Supaya orang-orang jangan menggunakan kren tersebut, hoist tersebut gitu. Karena masih diperbaikan kan. Nah, dari atas itu saya ngelihat asap hitam tebel ngegedor seng bang. Jadi kan kalau workshop itu kan pembatasnya pakai seng nih. Nah itu asap ngegedor seng jeder. Jadi hantamannya itu bareng banget sama kebukanya seng itu. Itu yang saya lihat bang. Jeder. Itu suaranya kencang. Sampai yang di atas tuh kaget. Gitu kan. Yang tadinya mau ngebenerin kren tersebut akhirnya buat nutup itu dulu sengnya. Nah anehnya bang, ketika dia nyamperin seng itu tuh kayak ngejelepat. Jadi kayak ngegampar si orang itu. Dan akhirnya jatuh. Pas jatuh itu kepala duluan bang. Kepala duluan hantem bumi gitu kan. Jeder. Pecah kepalanya. Aduh. Dan itu benar-benar jelas banget ngelihat darah itu kental. Tapi yang saya pikirin, yang saya nggak masuk logika itu, yang pertama itu kenapa pas banget gitu. Asap hitam itu ngedobrak seng, benar-benar pas. Seolah-olah dia itu kayak sengaja buat ngebuka si seng itu. Nah, yang kedua yang nggak logika lagi, dia kan kerja di atas. Ini kan safety first ya. Dia itu pakai pelindung, pengaman. Kenapa nggak dipasang? Akhirnya saya nanya bang di situ. Sama rekannya nih yang di bawah. Astagfirullahaladzim, saya lari kan buat ngebantuin. Akhirnya nggak boleh. Nggak boleh saya langsung ngangkat itu korban gitu. Nunggu security gitu kan. Nunggu security, akhirnya ramai lah di situ. Nah kebetulan saya juga yang ngurus itu. Jadi mulai dari pemesanan ambulan itu saya ngurus juga. Saya telepon gitu kan yang manajer petugas ambulan dari PT, akhirnya dibawa. Nah pas dibawa itu saya nanya nih sama temennya, kok bisa jatuh? Kan safety, emang pengamannya nggak dipasang? Dipasang bang, kata dia gitu. Dipasang, dia saksinya. Itu pengunci dipasang, itu dia ngunci bang. Kalau nggak dibuka, itu nggak lepas. Anehnya pas jatuh itu nggak kecantol. Yang padahal temennya itu ngelihat benar-benar jelas. Emang tugas yang di bawah itu memperhatikan dan memberitahu. Memperhatikan bahwa kinerja yang di atas itu aman. Dan memberitahu bahwa yang di atas tuh ada perbaikan. Itu fungsinya yang di bawah tuh. Jadi kalau soal kecolongan dia nggak masang pengaman, itu sih nggak mungkin bang. Karena temen yang di bawah ini merhatiin. Tapi yang anehnya, pas jatuh, itu pengamannya itu nggak kepasang. Bukan lepas lagi, nggak kepasang. Dan akhirnya jatuh. Itu benar-benar, ngeri dah ngelihatnya. Akhirnya dapat kabar bahwa meninggal di rumah sakit. Innalillahi. Dan setelah itu mayatnya dibawa ke kampungnya, dimakamkan di sana. Dan semua itu ditanggung sama perusahaan, mulai dari asuransi, biaya segala macam, pokoknya semuanya ditanggung.
Sampai dia kan punya abang nih, punya abang. Nah abangnya itu ditawarin langsung jadi kartap dan jabatan, menjabat di situ ada jabatannya. Tapi keluarganya itu menolak. Itu kira-kira Bang Yaji tahu gak nolaknya kenapa? Kalau dari pihak keluarganya sih mereka bilangnya nggak mau gitu. Hanya bilang nggak mau, mungkin karena trauma kali ya. Udah setelah kejadian itu, selang 3 bulan lagi nih, di bulan Maret itu ada kejadian. Jadi ceritanya gini, teman saya ini lagi fokus kerja, gitu kan. Chat komputer gitu. Emang saya tuh kalau kerja tuh nggak terlalu dibawa serius bang, jadi ada bercanda-bercandanya biar nggak suntuk gitu kan. Kadang kan kalau kita di komputer terus itu bosen, udah kerja capek pikiran, stres juga kan. Iya. Ya udah saya mah orangnya bercanda. Saya bercandain nih teman saya nih, rekan kerja saya bercandain. Dia ketawa, gitu kan, ketawa, asik ngobrol gini-gini. Lah, saking ketawa-ketawanya tiba-tiba langsung kayak nunduk itu jidat kena meja sampai jeduk. Saya bingung. Ndra, lu kenapa? Itu nggak ada sautan, nggak ada jawaban. Itu masih nunduk aja. Nggak lama dia ngebangun itu sambil senyum gini. Di situ langsung astagfirullahaladzim. Kaget saya kan, teman saya kayak gitu. Ndra, sadar Ndra, lu jangan nakut-nakutin gua Ndra. Saya goyang-goyangin, saya tampar-tampar itu teman saya, nggak sadar-sadar. Dia tetap senyum gini. Itu melotot, teman saya matanya belok lagi. Itu serem banget. Nah, dari yang melotot gitu, dia ketawa. Saya tanya ini siapa, nggak jawab. Gitu kan. Itu benar-benar ada niatan mau kabur bang. Karena saya benar-benar takut kan, ngelihat orang kerasukan aja saya takut gitu. Pengen saya tinggal, tapi kesian gitu kan. Akhirnya saya beraniin diri tuh, ini siapa? Mau ngapain di sini? Itu nggak ngomong sama sekali bang. Ekspresinya malah berubah. Saya tanya, semakin banyak saya tanya, ekspresinya makin berubah. Itu langsung gini. Kayak gitu. Ngeledek dia. Ngeledek. Saya dalam hati nih, baca ayat kursi, baca kulhu, pokoknya apa yang saya bisa baca, saya baca. Itu makin saya baca dalam hati padahal bang. Sambil megangin dia dengan tangan gemeter. Itu gemeter. Megangin dia dalam hati baca-bacaan. Makin saya baca, makin meletnya itu makin cepat dia. Meletnya tuh makin goyang-goyang lidahnya tuh makin cepat, kayak ngeledek gitu. Itu matanya melotot, benar-benar nggak ngedip sama sekali. Itu bibirnya senyum, itu nggak mingkem sama sekali. Nggak gerak dah, pokoknya postur wajah, ekspresi nggak gerak kecuali lidahnya. Itu saya ngeri banget di situ kan. Akhirnya sadar-sadarnya itu, dia langsung kayak orang muntah, kayak gitu. Itu air mata langsung ngucur. Mungkin karena nggak ngedip-ngedip gini kan ya. Jadi si fisiknya itu kena. Gitu. Itu air mata ngucur, mata merah. Terus saya tanya, lu kenapa Ndra? Kok bisa kayak gitu? Emang lu bengong? Nggak tahu. Di belakang gua tuh kayak ada sosok cewek gitu. Gue ngerasa tuh kayak ada sosok cewek tuh kayak meluk gue makin erat, makin kenceng, makin mencengkam. Dan tiba-tiba udah gue nggak sadar, dibilang gitu. Itu langsung dari ujung kaki, ujung pala bener-bener merinding lagi tuh. Nah setelah kejadian itu, saya langsung kayak, berarti di kantor ini nih emang ada gitu. Jadi kita tuh nggak boleh yang namanya keterlaluan gitu. Saya langsung ngiranya, dia ketawanya tuh terlalu berlebihan sehingga si kuntilanak itu suka gitu dan akhirnya kerasukan. Terus saya juga nalar gitu dari kejadian yang masa lalu saya mulai dari helper, operator sampai saya sekarang jadi admin ini, kejadian itu memang terlalu berlebihan gitu. Maksudnya berlebihan itu kita kerja jangan terlalu berlebihan, fokus juga jangan terlalu fokus, bercanda jangan terlalu bercanda karena di wilayah itu nggak suka kayak gitu. Jadi makhluk-makhluk kayak gitu tuh nggak suka, kita tuh yang seperti itu. Jadi setelah kejadian itu, ya kan, teman saya udah sadar gitu kan, saya kasih minum dan alhamdulillah kedepannya tuh lancar. Dia ya kerja aja biasa gitu. Jadi kayak lebih hati-hati aja gitu dalam menjaga sikap. Nah itu selang 2 minggu, itu teman saya yang kerasukan kemarin itu kerasukan lagi bang. Cuman kerasukannya beda.
Jadi saya itu di shift malam gitu kan. Di shift malam itu permintaan dari manajer. Karena produksi itu harus dikirim malam itu juga. Akhirnya saya ditelepon sama teman saya nih, si Andra. Zid, lagi di mana? Kalau saya mah rumahnya deket, satu tembok di belakang PT. Lagi di rumah, Pak. Ada apa ya, Pak? Bisa minta tolong buatin data nggak? Data pengeluaran material yang mau dikirim malam ini. Bisa, Pak? Ya udah, saya iyain tuh. Nggak taunya begitu di kantor udah ada si teman saya ini, si Andra. Ternyata dia udah nyampe duluan gitu. Nah, pas saya buka pintunya itu kan digeser ke kiri kan. Dia modenya slide gitu. Saya ini masuk, itu kipas nyala. Emang saya kalau kerja itu nggak suka pakai kipas. Karena sering meriang kalau kena kipas kan. Teman saya juga tahu. Pas saya datang, lu ditelepon juga. Iya, gue ditelepon juga. Ini kipas gue matiin ya. Saya bilang gitu kan ke teman saya. Saya geser. Memang stop kontaknya itu ada di belakang, di balik pintu itu. Nah, pas saya matiin, jebret, belum saya sentuh. Itu stop kontak belum saya sentuh. Dia kan MCB ya, MCB. Stop kontaknya itu MCB. Belum saya sentuh, itu udah ngejebret duluan, cetak, mati. Jadi si kipasnya itu dari yang muter kencang, itu perlahan dia pelan, mati. Karena stop kontaknya itu mati kan. Tapi itu nggak saya sentuh, baru mas saya sentuh, cetak, mati. Nah, yang anehnya itu dari kipas yang kencang, terus pelan, nggak berhenti. Terus aja muter, itu nggak berhenti. Saya ngeliatin, onta juga berhenti, mungkin angin gitu kan. Ya udah, saya duduk, saya abaikan lah itu kipas. Ya kan, kerja itu di jam 7 malam. Di jam 7 malam saya mulai kerja gitu kan, fokus sama teman saya itu fokus absen gitu kan, yang lembur malam itu, yang ngelong juga ada di situ, dan saya fokus untuk laporan produksi. Nah, itu nggak kerasa di jam 8 saya lihat kipas itu masih muter. Yang tadi saya matiin itu, yang ngejepret sendiri, itu masih muter. Saya nanya ke si Andra, itu kipas kan udah saya matiin, kok itu masih muter? Angin kali, kata si Andra gitu. Nah, pas jawab dia bilang angin kali, itu di belakangnya saya ngeliat ada pocong. Jadi madepnya itu ke si Andra, jadi di belakang nih, pocongnya itu madep gini, saya dari samping ngeliatnya. Jadi nggak tatapan kayak gitu, nggak dari samping, bener-bener pocong. Itu jaraknya sekitar 5 meter lah. Jadi meja kerja saya sama meja kerjanya si Andra ini jaraknya 5 meteran. Meja kan panjang itu kan. Komputer ada 4 di situ. Saya lihat di situ ada pocong dan tiba-tiba hilang. Saya langsung kayak kelagepan gitu, kayak nggak nyangka. Lah, itu apa yang saya lihat gitu. Cuma di situ kaki saya langsung gemeteran kayak gini. Itu nggak berhenti gemeterannya. Mau ngomong, itu kaku, nggak bisa ngomong. Saya tuh pengen ngomong, Dra, belakang lu ada pocong, tapi nggak bisa. Jadi cuma di dalam hati aja gitu ngomongnya. Nah, seiring hilang itu pocongnya, tiba-tiba si Andra langsung diri, tangannya ngelipet gini, kakinya ngerapet. Dia langsung nengok ke saya, loncat sambil teriak, wah, melotot. Gila, serem banget ya. Kepalanya itu nggak bisa diem. Dia nggak bisa diem kayak gini. Dia nengok kanan, gini, itu nggak beraturan. Di situ langsung saya, kabur nggak ya, gitu kan. Tapi kaki nggak bisa gerak sama sekali. Itu gemeteran. Dari yang mulai ngeliat pocong sampai masuk itu nggak bisa gerak sama sekali. Saya mau teriak minta tolong itu nggak bisa. Bener-bener jelas banget itu dia, matanya itu melotot. Dan akhirnya saya ngeberaniin diri itu, ngegentak buat bangun dari kursi. Alhamdulillah dapet. Bruk, diri saya langsung tuh. Diri, tapi mulut nih belum bisa ngomong, baru bisa gerak doang. Itu dalam hati tuh bener-bener kayak pengen ngomong, tolong si Andra kerasukan. Itu dalam hati udah ngomong kayak gitu, tapi itu berat banget di bibir. Saya lari turun ke bawah, itu masih loncat-loncat si Andranya.
Itu baru pertama kali saya ngelihat orang kerasukan pocong, bener-bener saya ngelihat pocongnya masuk, dia jadi pocongnya. Maksudnya dia loncat-loncat gitu, bener-bener kayak pocong. Itu melotot, tapi palanya itu nggak bisa diem. Saya turun ke bawah, saya minta tolong sama teman saya kan. Teman saya ada yang bisa gitu. Dibawalah ke atas. Itu dari yang meja itu sampai ke dalam dia loncat. Jadi kantor saya itu kan agak panjang tuh, agak panjang. Dia itu sampai ke dalam ruang supervisor. Loncat itu. Nah begitu saya samperin gini, nah anehnya pas kepalanya nggak bisa diem gitu kan, itu kan niatnya sama teman saya itu kan mau dipegang palanya gini kan, biar didoain ya. Nah tapi dia begini-begini, akhirnya apa? Diginiin, karena kita main cepet ya kasihan juga kan gerakannya bikin capek gitu ya fisik. Akhirnya teman saya itu main cepet, niatnya pengen main cepet, tapi dilama-lamain sama si pocong itu. Jadi dia tuh kayak gerak-gerak palanya nggak bisa diem, akhirnya diginiin sama teman saya. Nah itu kepalanya udah didiemin nih kayak gini, matanya yang nggak bisa diem, terkanan kiri atas bawah, kanan kiri atas bawah, kanan kiri. Itu jadi dia tuh kayak nggak berani natap orang. Oke. Dia tuh kayak nggak berani natap mata kita gitu. Kepalanya gini-gini, didiem malah begini matanya. Wah, panas semua badan saya tuh. Dari yang merinding dingin, pas ngelihat itu panas. Pas teman saya baca, saya makin panas tuh. Baca buat ngeluarin si pocong itu dari teman saya ini kan, si Andra. Dia baca, saya panas. Dia makin panjang bacanya, saya makin panas. Jadi kayak kebawa gitu. Pas dicabut, teng. Itu mata saya makin lama makin buram. Tapi nggak lama. Buram, terus agak lama lagi, terang lagi. Kayak seolah-olah tuh kayak dari ubun-ubun tuh kayak kecabut gitu. Jadi seiring berjalannya kecabut, dong itu buram. Terus rasa sakit di ubun-ubun itu hilang, dia kayak cerah lagi. Itu benar-benar kerasa banget bang. Dan itu baru pertama kali saya ngalamin orang yang kerasukan pocong, saya kena rasa juga. Nah setelah dikeluarin gitu kan sama teman saya ini, pocongnya keluar dan teman saya pun sadar, tapi badannya lemas gitu. Tapi alhamdulillah baik-baik aja. Dan saya papah gitu ke kursinya, saya tanya-tanya kenapa kok bisa kayak gitu. Terus akhirnya dia cerita, dia emang ngerasa ada yang ngikutin dari belakang dan akhirnya dia juga ngerasa ada yang masuk juga. Dan aku bilang, ya udah banyak-banyakin berdoa. Gitu. Dan setelah itu saya kasih minum, tenang, ya udah akhirnya lanjut kerja dan aman. Sampai pulang pun aman, udah nggak ada kejadian lagi. Saya kira pun kerasukan lagi tapi nggak, aman. Sampai pulang. Nah setelah pulang saya ceritakan ke mamang saya, Mang, Ajit ditelepon sama manajer suruh ngatur ini laporan produksi malam ini gitu, yang dikirim malam ini. Terus gimana hasilnya? Udah selesai semua. Cuman ada kejadian ini Mang, temen Ajit itu yang si Andra itu, dia kerasukan lagi, kerasukan pocong, serem banget Mang. Nah terus kata si mamang saya ini, ya udah kalau gitu besok dibahas dah, di briefing gitu. Dan akhirnya bener banget, besokannya saya masuk, dibahas sama mamang saya gitu kan, pagi-pagi itu di briefing bahwa akan mengadakan acara pengajian. Karena yang saya rasa memang harus gitu, karena udah banyak banget mengalami kendala-kendala yang kejanggalan-kejanggalan hal-hal mistis kayak gitu. Apalagi di bagian itu tuh benar-benar berasa banget gitu aura mistisnya. Dan akhirnya mamang saya itu berencana buat ngadain pengajian selama 3 hari 3 malam. Dan alhamdulillah setelah pengajian itu berlangsung aman, nggak ada kejadian dan lancar-lancar aja. Jadi nggak terlalu mencengkam kayak yang awal, auranya juga beda, makin tenang aja. Setelah pengajian itu tenang aja gitu. Nah nih Bang Yazid, tadi kan abang bilang dibawa kerja sama mamang nih. Dan Bang Yazid pun udah sempat cerita nih ke mamang ini tentang kejadian ini nih. Nah kalau untuk mamang sendiri kan dia udah lama nih bang kerja di sana gitu. Sempet gak cerita nih ke Bang Yazid juga? Maksudnya dia pernah mengalami apa, kejadian apa di sana pada waktu itu? Mungkin sebelum abang ada. Pernah. Itu di tahun awal-awalnya sebelum naik
Jadi Mamang itu kerja mulai dari 2011 waktu itu. Itu masih terpuruk PT itu. Dan alat-alat pun masih nggak secanggih yang sekarang. Jadi dulu itu dia kerja itu bagian operator. Shiftnya pun shift malam kejadiannya. Jadi dia itu operator roll bending roll gitu kan. Nah, jadi si mesin roll itu dia makanya pedal kaki gitu kan. Kalau diinjak baru dia ngeroll. Kalau nggak diinjak ya enggak. Jadi dia kerja 2 orang sama rekan kerjanya. Pas mau masukin pipa gitu kan, pipa yang mau di roll, itu si roll jalan sendiri, padahal pedal nggak ada yang injak. Jalan sendiri, cuman nggak banyak, kayak ketarik gini aja, gitu. Ketarik gitu aja. Nah, teman Mamang saya itu ngomelin Mamang saya, karena tangan kan belum siap gitu. Lu kerja yang bener apa? Belum siap, udah diinjak baik pedalnya. Lah gua kagak nginjek, kata Mamang saya gitu. Sampai pedalnya itu ditaruh ke depan. Oke. Biar jelas gitu. Kagak gue injak. Sampai Mamang saya tuh bilang gitu. Ada perdebatan di situ. Nah, terus tadi kan abang kan sempat sakit nih setelah ngeliat kuntilanak itu di rumah. Nah, pas abang di rumah itu gimana bang? Sempet gak digangguin juga di rumah? Oh, kalau itu enggak ngalamin. Nah, terus selain Bang Yazid nih yang mengalami kejadian di pabrik itu, keluarga yang di rumah ada gak bang yang sempet dapat gangguan juga? Karena kan rumah dekat banget nih sama pabrik yang abang kerja. Ada. Jadi bang, waktu itu kan adik saya itu kan datang bulan, ya kan. Memang di situ dia lagi datang bulan kondisinya. Emang adik saya ini kalau lagi datang bulan itu rawan dia bang, rawan kesurupan. Nah tiba-tiba suaminya adik saya ini, adik ipar saya, nelpon saya, suruh ke rumah. Saya tanya, emangnya kenapa? Ini si Nyai itu kan kesurupan. Astagfirullahaladzim. Ya udah akhirnya saya buru-buru ke rumah adik saya lihat dia udah begini ekspresinya. Begitu. Tapi nggak melet. Begitu saya tanya, ini siapa? Ini siapa? Nggak ngomong. Di situ kan ada 4 orang. Kakak saya, suaminya, saudara saya, dan saya. Gitu kan. Sama adik saya 5. Jadi 4 orang ini yang sadar gitu. Kata saudara saya gini, oh kamu yang badannya kambing kepala manusia ya? Barulah adik saya ngomong, kok kamu tahu? Jadi sebelum adik saya kerasukan itu, dia itu ngelihat di depan rumahnya itu banyak banget kambing kepala manusia. Dan di ujung itu kan ada atap PT, ya kan? Atap PT yang saya kerja itu. Di ujung itu kayak ada sosok genderuwo gede tinggi yang ngeliatin kayak mantau si kambing-kambing ini. Nah, barulah kerasukan adik saya ini. Kok kamu tahu? Bukan saya yang tahu, tapi orang yang ngerasukin ini. Adik saya gitu yang lihat. Dan akhirnya saya tanya, kamu mau ngapain di sini? Ini jangan sampai tidur. Loh kenapa? Saya bilang gitu. Kalau nggak mau mati. Dia bilang gitu. Dan akhirnya saya tanya, kamu disuruh siapa? Disuruh Tuan. Jawab adik saya gitu, disuruh Tuan. Tuan siapa? Itu matanya natap ke saya, nunjuknya ke arah PT. Tuan saya ada di sana. Kalau saya nggak nurut sama Tuan saya nanti nggak dikasih makan. Dan akhirnya saya nelpon Ustadz gitu kan, Ustadz terdekat datang buat ngobatin adik saya ini. Saya panik gitu, jangan sampai tidur. Kalau tidur adik saya bakal mati. Dan akhirnya karena kepanikan itu saya buru-buru buat nyembuhin gitu kan. Saya telepon Kiai, Ustadz gitu di rumah saya datang. Dan alhamdulillah dinetralisir gitu sama ustadznya. Nah, ustadznya juga bilang jangan tidur dulu sebelum
jam 2. Ya memang di situ kejadiannya itu habis isya. Sekitar jam setengah 8, jam 8-an. Itu nggak boleh tidur jam 2. Sampai jam 2 itu harus melek. Karena yang si kambing-kambing ini itu masih ada di depan. Dan akhirnya kita ikutin saran ustadznya. Jam 2 kita begadangin gitu kan. Dan alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Sampai jam setengah 3 saya lihat adik saya udah tidur, udah nyenyak. Dan saya pun pulang. Nah nih Bang Yazid, tadi kan teman abang pas kesurupan itu nyebut abang harus meninggal gitu, abang yang meninggal. Itu abang sempat cari tahu gak bang ke teman-teman kalau atau untuk tetangga atau orang pintar, kenapa kok abang nih yang diincar? Oh, kalau itu saya nggak nyari tahu, tapi waktu kejadian itu saya tuh selalu dihantui itu kayak merasa ada yang diperhatiin gitu. Ada yang merhatiin saya. Dari mulai saya pulang dari PT sampai rumah itu diikutin gitu bang. Sampai saya mau tidur pun, cuci kaki, cuci tangan, itu mandi, itu tetap banyak yang merhatiin. Nggak cuma satu. Nah terakhir nih bang, itu kira-kira sekarang di tahun 2026 ya, itu pabriknya masih beroperasi gak bang Yazid? Masih beroperasi. Dan seperti biasa di tahun-tahun kemarin kan, udah gitu saya juga udah pernah terjun ke perusahaan itu, jadi tahu berisiknya itu gimana, dan saya pun ya terganggu juga gitu sama keberisikannya. Tapi udah beberapa bulan yang lalu itu udah digerakin kompensasi dari perusahaan gitu untuk warga sekitar karena keberisikan gitu kan. Jadi ya aman lah. Oke, mungkin cukup sekian nih sob kisah pengalaman sama Bang Yazid ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.